Jangan semestinya kemudian kita tercebur dalam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan tidak semestinya kaum muslimin berlaku dalam hal tersebut. Semestinya kita tidak perlu untuk saling menghina, saling mencerca, menyesat-nyesatkan dan bahkan alhamdulillah mengkafir-kafirkan saudara kita kaum muslimin yang kemudian memilih untuk mengikuti pendapat sebagian dari ulama kaum muslimin tersebut yang saya katakan tadi, baik yang memperbolehkan pilpres maupun yang melarang pilpres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin seluruhnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Alhamdulillah saat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah kita untuk terus menjalani hari-hari kita hingga kita sampai kepada bulan yang mendekati masuknya bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi bagi kita bulan Sya'ban ini dan mempermudah bagi kita segala urusan-urusan yang terbaik untuk urusan dunia kita maupun akhirat kita, terkhusus praktek peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita semuanya berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala masuknya bulan Sya'ban atas kita, untuk kita menjalankan beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW maupun yang dilakukan oleh sebagian dari ulama-ulama kaum muslimin yang terdahulu. Rasulullah SAW teriwayat apabila telah masuk bulan Sya'ban maka beliau memperbanyak untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Bahkan sementara riwayat Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan puasa pada bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit saja. Dan di riwayat yang lain, itu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW berpuasa pada bulan Sya'ban ini seluruhnya tanpa menyisakan apapun. Zahirnya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berpuasa di kebanyakan hari-hari bulan Sya'ban, bukan pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Karena teriwayat bahwasanya baginda Nabi SAW tidak pernah berpuasa dalam 1 tahun, 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan saja. Sedang praktek peribadatan puasa pada bulan Sya'ban tentunya membawa banyak manfaat dan faedah serta hikmah. Di antaranya adalah menjalankan sunnah Nabi SAW itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagi diri kita untuk kita bersedia dan mulai beranjak masuk agar supaya Allah mempermudah bagi kita masuk dalam bulan Ramadan. Nantinya kita sudah terbiasa dengan praktek peribadatan puasa itu sendiri untuk menahan haus dahaga dan menahan lapar, juga menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Maka dari itu hendaknya kita berusaha untuk menggunakan saat-saat hari-hari ini agar supaya hikmah-hikmah yang dituju dalam praktek melaksanakan ibadah puasa pada bulan Sya'ban untuk kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan mengarahkan kita kepada perkara yang terbaik bagi diri kita pribadi maupun yang lain di dunia kita, dalam urusan agama kita dan di akhirat kelak. Saudara-saudari saya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang saat ini terjadi di negeri kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah bagi kita untuk kita melewati masa-masa bersejarah, yaitu pemilihan calon presiden maupun yang lain. Nasihat saya kepada kaum muslimin secara umum agar supaya bijak dalam bersikap. Yang pertama, untuk menentukan pijakan bagi dirinya sendiri dan menentukan pendapat, mengikuti pendapat sebagian ulama maupun yang lain. Dalam masalah pilpres ini, pendapat ulama kaum muslimin terbagi menjadi 2. Sebagian mereka ada yang menyatakan bahwasannya pilpres adalah merupakan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang kaum muslimin jika itu di bawah sistem demokrasi, sedangkan sistem yang ada di negara ini adalah demokrasi. Pendapat yang seperti ini tetap harus kita hargai dan kita hormati, karena memang pendapat ini bukan pendapat awam kaum muslimin, namun ini pendapat ulama dari ulama kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang lain berpendapat bahwasanya pilpres ini adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk memilih bagi dirinya maupun kaum muslimin secara umum maupun rakyat Indonesia yang ada di Indonesia, memilih bagi diri mereka siapa yang bisa mengatur urusan-urusan mereka dan mengarahkan mereka kepada arah yang terbaik. Terkhusus kaum muslimin mengarah agar supaya lebih mampu menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala di negerinya sendiri dengan penuh kebebasan dan kemudahan-kemudahan. Ya.
Maka dari itu di sini ada kesempatan untuk kita memilih dan menentukan siapa yang nantinya harus menjadi pimpinan kita, mengarahkan kita kepada hal yang manfaat dan terbaik dalam urusan ibadah kita di negeri ini. Ya. Sekali lagi dalam masalah ini ada dua pendapat, maka silahkan Anda beristikharah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang sekuat-kuatnya untuk Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya dengan perkara yang terbaik. Apakah mengikuti pendapat ulama kaum muslimin yang menyatakan bahwasanya Pilpres adalah merupakan salah satu perkara yang tidak boleh untuk dilakukan oleh muslimin secara khusus di Indonesia maupun di tempat yang lain. Kalau memang Anda sudah memilih hal tersebut, silahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenangkan hati Anda dengan itu. Begitu juga kalau Anda memilih untuk mengikuti pendapat ulama kaum muslimin yang berpendapat bahwasanya Pilpres adalah kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbaiki diri mereka dan memperbaiki negeri mereka dengan arah yang lebih baik, terutama kaum muslimin, ya, untuk mampu menjalankan tugas ibadah mereka dengan lebih sempurna lagi dan lebih baik. Pendapat yang kedua ini juga merupakan pendapat ulama kaum muslimin muktabar, maka dari itu harus dihormati juga dan harus dihargai juga, ya. Sikap bijak yang semestinya harus terjadi di sini setelah kita istikharah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menentukan panutan kita dalam hal ini, apakah kita memilih yang pertama atau kita memilih yang kedua. Setelah kita memilih itu, kemudian kita saling menghargai dan menghormati ijtihad dan pendapat-pendapat ulama. Jangan semestinya kemudian kita tercebur dalam perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dan tidak semestinya kaum muslimin berlaku dalam hal tersebut. Semestinya kita tidak perlu untuk saling menghina, saling mencerca, menyesat-nyesatkan dan bahkan naudzubillah mengkafir-kafirkan saudara kita kaum muslimin yang kemudian memilih untuk mengikuti pendapat sebagian dari ulama kaum muslimin tersebut yang saya katakan tadi, ya. Baik yang memperbolehkan Pilpres maupun yang melarang Pilpres. Yang semestinya harus terjadi dari kita harus toleransi dan bisa saling memaklumi dan bisa saling menghargai. Insya Allah kalau itu terjadi, hal itu akan menjadi bagi kita salah satu jalan yang bisa menyatukan umat. Persatuan umat itu tidak harus dalam satu pendapat. Bisa jadi kaum muslimin berbeda pendapat, namun satu dengan yang lain ketika mampu untuk bertoleransi dan menghargai dan tentunya mengadakan lapang dada dan salamatus sadr di dalam hati. Begitu juga mengantisipasi wujudnya suudzon dan prasangka-prasangka buruk. Kalau itu terjadi, insya Allah itu akan bisa menjadi salah satu sarana penyatu umat, dan itu yang kita tuju bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita dapat memilih yang terbaik, baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita dan negeri kita yang tercinta ini. Dan semoga Allah menyatukan derap langkah umat Muhammad SAW yang sesuai dengan aturan ajaran agama yang diwariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.